Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu menurut ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Mari Ibu cek dulu ya presensinya untuk hari ini. Apakah hadir semua atau tidak? Mari kita, Mbak Ari Hartiningrum, ada? Hadir. Ada. Mbak Diana Setianingrum ada? Hadir ya. Mbak Ersi Wulandari. Hadir. Ya, Mbak Ersi. Kemudian Mbak Astriati Nurhanifah. Ada. Ada, bagus. Mbak Triwahyuni Puji Rahayu. Ya, Mbak Ayu Rahayu. Hayu baru bergabung ya. Mungkin karena ada sinyalnya terganggu mungkin. Oke, terima kasih. Jadi semuanya hadir ya. Terima kasih sekali kalian bersemangat mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Baiklah, bagaimana kabarnya kalian untuk hari ini? Sehat semua ya? Untuk materi hari ini, yaitu tentang peletakan pola di atas bahan dan menggunting. Kira-kira ada yang tahu tidak peletakan pola di atas bahan itu apa? Ya. Apa? Siapa yang bisa menjawab? Menyusun pola yang telah dipotong sesuai analisis dasar dan disusun di atas kain. Ya, peletakan pola di atas bahan itu adalah dari kegiatan untuk meletakkan atau menyusun pola-pola yang telah dipotong sesuai dengan lap sheet atau desain, kemudian disusun di atas lembaran bahan. Bagus. Tadi siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Diana. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Diana. Tepuk tangan. Diana. Tepuk tangan. Kegiatan yang dilakukan hari ini adalah karena kita mendalami materi tentang peletakan pola pada bahan dan potongnya itu akan sangat berguna sekali bagi kita. Termasuk kalian ada mapel-mapel yang lain, terutama menjahit. Atau suatu saat kalian bekerja di industri busana, kalian akan bisa menata bahan itu meletakkan pola di atas bahan, dan kita akan mengetahui bagaimana cara mengefektifkan atau mengefisiensinya sehingga kita mendapatkan panjang kain yang lebih hemat seperti itu. Kita dapat memperoleh harga busana yang bisa agak miring seperti itu dengan mengefisiensikan panjang atau menghemat panjang bahan seperti itu. Baik, kegiatan kita hari ini adalah yaitu yang pertama kalian mendengarkan materi, kalian melihat demonstrasi video tentang peletakan pola di atas bahan dan memotong, kemudian nanti ada diskusi dan evaluasi. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dahulu ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh yaitu memeriksa tempat kerja, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan jas atau jaket sesuai analisis desain. Yang kedua, membuat pola dasar jas atau jaket sesuai kriteria hasil dengan menaati prosedur dan K3. Kemudian kalian dapat menyusun peletakan pola di atas bahan, memotong bahan, kemudian memindahkan tanda pola pada bahan, dan menyusun langkah kerja atau tata tertib menjahit jas. Gitu tujuannya ya anak-anak ya. Atau peletakan pola di atas bahan. Nah, kita dalam meletakkan pola untuk sesuai dengan analisis desain, ada beberapa yang harus kita gunakan ya, contohnya bahan utama, kemudian ada bahan lining, kemudian untuk interfacing. Nah, gitu. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Dalam pemotongan bahan yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kepada bahan. Apakah terdapat cacat atau kerusakan atau tidak. Kemudian cacat atau kerusakan tersebut harus ditandai supaya nanti bisa diketahui bagian mana yang cacat atau tidaknya. Lakukan pemeriksaan pola untuk meyakinkan semua lembaran pola telah lengkap sesuai dengan desain. Kemudian pastikan setiap bagian pola dilengkapi dengan kode dan nomor pola. Tidak lupa juga
Diperiksa bahwa setiap pola terdapat arah serat, kemudian nomor dan kode pola. Cek setiap bagian pola ukurannya sesuai dengan desain yang telah dianalisis. Bentangkan kain di atas meja potong, kemudian lipat menjadi 2 bagian sama rata. Letakkan pola di atas bahan tekstil. Ukur atau tarik kedua garis sama besar sesuai dengan arah serat. Kemudian letakkan pola secara efisien. Usahakan setiap lembaran pola pada bahan terisi. Lubang kecil pada gunting berada posisi di atas, ditahan oleh ibu jari, sedangkan lubang yang besar berada di bawah, ditahan oleh 4 jari lainnya. Posisi tangan kiri berada di atas bahan, menekan agar bahan tidak terangkat. Tangan kanan memegang gunting dengan benar. Gunting dibuka lebar-lebar pada tiap kali memotong, agar tepi gunting yang digunting rata. Bahan tidak boleh diangkat atau diputar posisinya pada saat memotong. Ya, jadi meletakkan pola dimulai dari yang besar dahulu. Bagus untuk grup 2. Grup 1 bagaimana? 2, pola yang bentuknya rumit ya. Jadi ditata pola yang bentuknya rumit. Kelompok 2 lebih unggul ya. Ayo silahkan untuk kelompok 1. Boleh ya. Yang pertama itu adalah pemeriksaan bahan dulu pada pemeriksaan bahan dulu sebelum ditaruh pola yang akan ditata di atas bahan. Baru kemudian menata pola dimulai dari yang besar dan yang rumit. Selanjutnya kelompok 2. 3, pola yang berbentuk kurva atau lengkung diletakkan pada jarak yang memungkinkan. 4, pola yang kecil diletakkan di antara pola yang besar. Oke ya, berarti kalian sudah mulai paham ya tentang peletakan pola ya. Untuk teknik menggunting bahan pun juga kalian pasti paham dengan melihat video yang saya share tadi. Nah, baiklah, untuk diskusinya saya 5, pola diletakkan pada bahan yang dilipat 2 lapis. Kemudian terkecuali bila pola di bagian kanan dan kiri tidak sama atau asimetris ya. Baik ya, kalian memang sudah paham ya. Terima kasih atas perhatian kalian, kepemahaman kalian terhadap materi ini. Selanjutnya dari diskusi kalian ini kalian terapkan pada bahan yang sebenarnya. Saya beri waktu nanti sekitar 25 sampai 30 menit untuk meletakkan pola di atas bahan dan di atas bahan di sebenarnya. Kemudian kalian memotong, jangan lupa pada saat kalian memotong atau meletakkan pola nanti kalian video atau kalian foto dan kalian unggah pada link yang akan saya kirim setelah pembelajaran ini. Apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silahkan kalian presentasikan salah satu potongan atau hasil potongan yang kalian potong. Apakah ada kesulitan? Atau hasilnya bagaimana? Silakan kalian presentasikan salah satu untuk kesulitannya. Kesulitan kami adalah meletakkan pola seefisien yang tetap harus memperhitungkan arah serat atau baseline. Ya, memang kesulitannya meletakkan pola di atas bahan itu adalah bagaimana menghemat atau meletakkannya seefisien mungkin. Dan solusinya apa solusinya Mbak? Atau solusi yang kalian lakukan pada saat kalian menemukan kesulitan itu? Dari situ kita bisa menata pola seefisien mungkin supaya menghemat panjang kain busana. Jadi solusi kita apa? Dalam peletakan pola tetap harus memperhatikan arah serat. Ya, bagus. Memang solusinya kita harus tetap memperhatikan arah serat bagaimanapun itu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sampai jumpa, sampai ketemu dengan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.